Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan anak-anak semua memperoleh keberkahan ilmu dari apa yang telah kita pelajari. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi sehat. Ruslan, siapa temanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini, nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, benar. Hadir semua ya. Ibu harapkan ke depannya anak-anak semua tetap rajin mengikuti pembelajaran di setiap harinya ya, rajin datang ke sekolah ya. Jangan jadikan hujan atau malas menjadi alasan. Semuanya hadir. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya. Nah, Ibu mau mengecek kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya bawa pena? Semuanya bawa buku? Sudah siap bukunya? Sudah. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, jadi kalian sudah bawa buku, sudah bawa pena, sudah siap. Ibu pengen tahu lagi seberapa konsentrasi kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba barisannya Ruslan ke belakang, kemudian Fikri ke belakang ya, Aziza ke belakang, Devi ke belakang. Nah, yang Ibu sebutkan tadi, berikan telunjuknya kepada teman kalian yang ada di samping. Nah, teman yang ada di sampingnya itu memberikan telapak tangan seperti ini. Nah, Ica yang memberikan. Nah, yang tidak punya lawan sini maju ke depan sama Ibu. Siap ya? Siap. Apa-apanya ketika Ibu bilang apel, yang memberikan telapak tangan bersiap untuk menangkap telunjuk teman-temannya. Oke? Mana telunjukmu? Ayo, siap? Apel. Aduh, kurang konsisten. Ulang ya, sekali lagi. Ulang ya. Mulai. Apel. Nah, cukup 2 kali saja. Yang belum konsen, ayo konsentrasinya difokuskan untuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh, Ruslan. Apa Ruslan? Minggu lalu kita telah mempelajari faktor mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Betul sekali, minggu lalu kita telah mempelajari luar biasa Ruslan ya. Faktor pendorongnya apa saja kemarin, nak? Ada yang masih ingat? Apa ya, Pi? Faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor
sosial serta kemudahan dalam mengakses pendidikan. Kalau dampak dari mobilitas sosialnya sendiri apa ya? Kemiskinan dan diskriminasi. Benar. Jadi dampak mobilitas sosial itu yang kita pelajari kemarin adalah yang pertama diskriminasi dan kemiskinan. Faktor penghambat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Kalau kemarin kita sudah mempelajari faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, hari ini kita akan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, di tempat tinggal kalian ada tidak badan usaha milik desa atau BUMDes? Ada. Kemudian ada tidak koperasi? Ada. Tahu tidak kalian? Kedua organisasi ekonomi tersebut itu merupakan saluran dari mobilitas sosial. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya, bentar. Hari ini kita akan mempelajari saluran dan dampak mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu setelah anak-anak melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, nanti diharapkan yang pertama kalian itu dapat menelaah saluran mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah dampak dari mobilitas sosial dengan tepat. Yang ketiga, kalian nanti setelah melakukan diskusi dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran kita. Kemudian dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama, untuk penilaian sikap Ibu akan melakukan observasi. Untuk penilaian pengetahuan nanti Ibu akan berikan kalian lembar LKPD dan akan kalian kerjakan. Nah, untuk keterampilan nanti Ibu akan lihat, akan observasi kalian ketika kalian berdiskusi, ketika kalian presentasi, apakah kalian itu aktif di dalam diskusi, apakah jawaban kalian itu tepat, kemudian apakah kalian melakukan presentasi dengan percaya diri. Baiklah ya, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Tadi Ibu sampaikan kalau hari ini kita akan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, saluran pendidikan. Jadi orang dapat melakukan mobilitas sosial itu bisa dengan saluran pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi politik. Orang dapat melakukan mobilitas sosial melalui organisasi politik. Kemudian yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat ada organisasi profesi. Jadi kalian harus tahu ini saluran dari mobilitas sosial. Selain saluran yang akan kita bahas, kita juga akan membahas tentang dampak dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu ada 2. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Mobilitas sosial itu dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga,
meningkatkan integritas sosial. Itu dampak positifnya. Selain dampak positif, ternyata mobilitas sosial ini juga memberikan dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Ini ada dua. Yang pertama, menyebabkan konflik, dan dua, dapat menyebabkan depresi atau gangguan psikologis. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Nah, untuk lebih membuat anak-anak semua paham, Ibu akan memutarkan video. Silakan kalian perhatikan. Ya, banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini. Jadi sekarang juga bagi wanita Indonesia wanita seluruh dunia, waktunya untuk mengejar mimpi yang Anda punya. Iya, sama halnya mungkin ini juga menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda ia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Coba kita lihat ya pemirsa. Pas bagaimana? Nah, ini dia. Yang foto ini pasti Anda pernah ingat dulu kan? Ini kurang lebih sekitar 2014 tahun yang lalu. 2014 waktu S1. Waktu S1. Nah, kemudian ini namanya Raini. Kalau Raini lanjut ke S2 ya, dan juga di Inggris, dan sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas ya. Nah, kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 ke Inggris. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Budiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris, dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Budiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Ya, baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Raini yang akan berbicara banyak ya bersama atau untuk Anda pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat pagi Mbak Raini. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Nah, dari video ini tadi, adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan komentar mengenai video tadi? Saya Bu. Atau Ica, silakan Ica. Bagaimana Raini bisa berkuliah sampai S3 padahal dia orang
Mbak, boleh? Karena dia bersungguh-sungguh dalam belajar dan terus berdoa luar biasa. Ya. Bisa namanya kan? Oke. Kemudian tadi Radianto bertanya. Mau jawab tadi? Ayo. Karena Reni bekerja keras. Karena Reni bekerja keras luar biasa. Siapa lagi yang ketiga Musir ya? Musir, silakan Musir. Karena Riani tidak mudah menyerah dan berputus asa. Karena Riani tidak mudah menyerah dan tidak berputus asa. Benar sekali. Jadi jawaban ketiga teman kalian tadi luar biasa. Benar ya? Kenapa Riani bisa melanjutkan S3 sampai ke luar negeri padahal dia orang tidak mampu? Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena dia terus berdoa. Karena dia terus bekerja keras. Karena dia tidak mudah menyerah. Luar biasa. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan komentar? Tidak ya Bu. Tidak, tapi temannya mau memberikan komentar atau bertanya. Oh, boleh silakan. Apa namanya? Salwa ya, suaranya yang kencang ya Salwa. Berdasarkan video tadi, Riani melakukan mobilitas sosial melalui saluran pendidikan dan juga mobilitas sosial yang dialami Riani membuat dia berusaha untuk lebih maju. Luar biasa untuk Salwa. Salwa itu berpendapat bahwasanya Ariani ini melakukan mobilitas sosial melalui saluran apa tadi? Saluran pendidikan. Nah, karena mobilitasnya itu ternyata membuat Ariani berusaha untuk lebih maju. Ternyata mobilitas yang dia lakukan itu membuat dia ingin berusaha untuk lebih maju. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, nah untuk lebih memahami pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan masalah kepada kalian. Nanti kalian pecahkan, tapi terlebih dahulu kalian amati beberapa gambar berikut. Nah, dari gambar ini nanti kalian akan memperoleh permasalahan. Ini adalah gambar orang sedang berkonflik, beda pendapat, ya, orang sedang berkonflik. Masalahnya, mengapa mobilitas sosial itu dapat menyebabkan atau dapat berdampak konflik? Nah, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu tidak menyebabkan konflik? Itu nanti kalian pecahkan untuk gambar 1. Kemudian gambar kedua ini gambar apa? Gambar yang memperlihatkan apa? Depresi, pusing, banyak pikiran, banyak masalah. Nah, depresi, mobilitas sosial itu salah satu dampak negatifnya adalah depresi. Mengapa mobilitas sosial dapat membuat orang depresi? Biasanya itu mobilitas sosial tuh turun. Nah, mengapa orang yang mengalami mobilitas sosial turun itu bisa mengalami depresi atau gangguan psikologis, ya? Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami depresi ketika mengalami mobilitas vertikal turun? Nanti itu kalian pecahkan masalahnya. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Mobilitas naik. Bapak Jokowi sedang dilantik menjadi presiden. Ini juga merupakan dampak mobilitas sosial yang positif. Nah, masalahnya bagaimana mobilitas sosial dapat membuat seseorang lebih maju? Masalah itu kalian pecahkan ya. Kemudian ini apa? Gambar apa? Mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial. Saluran
katanya di tempat kalian ada koperasi. Nah, koperasi itu salah satu dari saluran mobilitas sosial. Jadi saluran mobilitas sosial koperasi. Masalahnya, bagaimana organisasi ekonomi, koperasi kan termasuk ke dalam organisasi ekonomi ya, itu dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Kalian pecahkan, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan ibu berikan masalah yang berbeda. Oke, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Perhatikan. Ada kelompok 1, Yevi Mawada. Siapa lagi? Tunjuk tangan yang kelompok 1. Siapa saja? Yevi, nah, kelompok 1 nanti tempatnya di sana untuk berdiskusi. Kemudian kelompok 2, tunjuk tangan. Oke, heterogen ya, berarti ada perempuan, ada laki-laki. Jadi ibu membagi kalian, kelompok kalian ini tidak melulu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tapi ibu buat heterogen. Kemudian kelompok 3. Nah, nanti kelompok 3 di sini ya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Oke, sekarang silakan berpindah posisi ke setiap kelompok. Suara bagunya tidak ada. Jangan didorong, diangkat. Pelan-pelan. Siapa sekretarisnya dan siapa nanti yang bertugas memberikan jawaban ketika ada kelompok lain yang bertanya. Silakan didiskusikan siapa yang menjadi ketua kelasnya. Nah, saya tugas masing-masing kelompok. Saya sebagai yang menulis. Kalian mencari jawaban kita menulis di buku menulis jawaban. Oke, jadi ketuanya siapa? Nah, Aurelia, sekretarisnya? Yeti ya, tukang menulis jawaban dari hasil diskusi kalian. Nanti ya, yang jawab pertanyaan siapa? Oke. Sip ya. Kelompok 2, sudah ditentukan siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Reza, sekretarisnya yang menuliskan hasil diskusi? Nanti yang menjawab pertanyaan dari kawan? Sir. Ya, siap ya. Kemudian kelompok 3, siapa ketuanya? Ferry. Sekretarisnya siapa? Yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari temannya? Kalau kelompok 4 siapa ketuanya?
Ya, nanti yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari temannya, Ruslan boleh ya. Jadi semuanya mencari jawab, mendiskusikan permasalahan yang diberikan. Boleh buka atau searching di internet untuk bahan referensi, tapi untuk memecahkan masalahnya kalian berdiskusi. Semua anggota kelompok itu menuliskan jawabannya. Apa permasalahan mana? Bagaimana organisasi ekonomi dapat menjadi satuan dan lembaga sosial? Ayo. Bisa? Berarti yang bertugas cari-cari, mencari referensi bareng-bareng ya? Iya, bareng-bareng ya. Semuanya bekerja ya, Nak? Ini HP-nya yang tadi ibu simpan karena tidak terjadi apa ya. Nah, silakan ya. Untuk referensi memecahkan masalah kalian boleh searching di internet. Bagaimana mengatasi konflik karena mobilitas sosial? Tidak kesulitan? Bisa? Bagaimana mengatasi konflik karena mobilitas sosial? Semua harus aktif ketika berdiskusi, jangan hanya satu orang saja yang mencari jawaban karena Mobilitas sosial. Cara untuk bagaimana mengatasi hindari saling menuduh satu sama lain. Hindari saling menuduh satu sama lain. Hindari saling menuduh satu sama lain. Hindari saling menuduh satu sama lain.
Bagaimana kamu sakit? Ada masalah tidak? Sudah bisa? Ayo dituliskan di sana. Benturan antara nilai dan kepentingan serta persaingan dan kepentingan serta persaingan dan kepentingan serta nilai Jadi sudah maunya?
masalahnya. Mobilitas sosial guru dapat karena benar ya, jadi menerima karena rasa tidak menerima sama keadaan yang sedang mengalami, kemudian kita rasa khawatir yang berlebihan. Ini pendapat dari semua teman ya, disatukan, jadi berdiskusi tujuannya untuk supaya pendapatan bisa lebih baik. Kalau satu ada masalah? Teman? Apa masalahnya? Mengapa? Apa? Karena adanya benturan antara nilai dan nilainya serta persaingan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Jadi di adanya persaingan antara individu dengan individu, kemudian di kelompok dengan kelompok. Kalau individu dengan kelompok gimana? Kelompok dengan kelompok kemudian tambah ya. Individu dengan kelompok. Udah, Bu. Gitu ya. Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua bagaimana? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Pertama kali siapa yang ingin mempresentasikan? Boleh. Kelompok berapa Aurelia? Silakan yang lain tolong perhatikan. Tolong perhatikan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia dengan anggota kelompok Yeti Mawada, Resita Agraini, Iqbal, Arianto, dan Ilham Perkasa. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik? Karena adanya benturan antara nilai dan kepentingan serta persaingan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dan antara individu dengan kelompok. Bagaimana mengatasi konflik karena mobilitas sosial? Yaitu hindari saling menuduh satu sama lain, menghadapi masalah secara tenang, saling membantu satu sama lain, menghindari penyebab konflik, dan bersaing secara sehat. Demikian itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Nah, kelompok satu telah melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Aurelia pun dari kelompok satu sudah mempersilahkan kepada teman-temannya, kepada kalian semua, bagi yang ingin bertanya atau menyanggah atau memberikan pendapat kepada kelompok satu. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Kenalkan, nama saya Adito Rifaldi. Adito ya? Berasal dari kelompok 2. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana kita harus menyikapi konflik yang terjadi karena mobilitas sosial? Bagaimana kita harus menyikapi konflik yang terjadi karena mobilitas sosial? Coba, siapa yang ingin menjawab dari kelompok satu? Saya, Bu. Boleh, Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Aldito, cukup? Sudah paham? Sudah. Sudah. Jadi bagaimana apa namanya itu? Tadi pertanyaanmu bagaimana? Sudah cukup. Bagaimana kita menghindari konflik karena mobilitas sosial? Tadi apa jawabannya Yeti? Nah, menurut kelompok Yeti, kelompok 1, kita harus memperkuat rasa toleransi ya antar sesama manusia. Kemudian ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 1? Cukup? Nah, kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezariana dan anggota-anggota kelompok saya Aziza, Sipa, Mursir, Robi, dan Aldito. Dan saya di sini akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok saya. Mobilitas sosial turun dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi karena rasa tidak menerima akan keadaan yang sedang mengalami penurunan, atau rasa khawatir yang berlebihan akan kehilangan jabatan sehingga mengalami rasa gelisah. Keadaan seperti itu termasuk mengalami gangguan psikologis. Cara agar seseorang yang mengalami mobilitas vertikal untuk tidak mengalami depresi adalah berusaha untuk menerima keadaan dengan lapang dada, serta carikan kesibukan agar pikiran kita tidak teralihkan, atau bisa dengan berkonsultasi dengan psikiater dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, beri aplaus untuk Demikianlah hasil presentasi dari dari kelompok kami. Saya silakan mengajukan pertanyaan. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2? Saya Bu. Baik, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jika saya Muhammad Iqbal, saya berasal dari kelompok 1, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada yang kedua. Bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun? Bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun? Kelompok 2, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, Muksir. Muksir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Sikap kita ketika menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun, yaitu dengan menunjukkan rasa simpati dan empati agar orang tersebut merasakan bahwa masih ada orang yang peduli kepadanya. Wah, luar biasa untuk Muksir dari kelompok 2. Itu bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas turun itu dengan menunjukkan rasa simpati dan empati kita terhadap orang tersebut. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2? Cukup? Nah, sekarang kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nopal Rasidi. Saya berasal dari kelompok 3 dan anggota-anggota saya Dalwan Nugraini, Amelia Toski, Faradi Fenuindi, Abdul Mati Indriana, Ramadan Saputra. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan anggota-anggota kelompok saya. Terbukanya kesempatan yang lain
untuk pindah dari strata yang lain, menimbulkan mobilitas yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang, sehingga orang tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat berpindah ke strata yang lebih baik dan berusaha lebih maju. Demikian presentasi saya. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Peri dari kelompok 3, mempersilakan kalian untuk bertanya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Saya, Bu. Ruslan. Aplaus dulu untuk Peri, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah mobilitas sosial memberikan dampak positif lainnya? Apakah mobilitas sosial dapat memberikan dampak positif lainnya? Siapa kelompok 3 yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan, luar biasa. Siapa namanya, Nak? Amegian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amegian Tuti dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Radianto. Benar sekali. Selain mendorong orang untuk lebih maju, mobilitas sosial juga dapat mempercepat pengubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Luar biasa, tepuk tangan untuk Amegian. Bagaimana, Radianto? Sudah terjawabkah pertanyaanmu? Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi. Saya berasal dari kelompok 4 dan saya akan mengenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Anissa, Ciki Aryan, Indah, Repi, dan saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok saya. Organisasi ekonomi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi yang dapat menjadi saluran mobilitas sosial adalah perusahaan, swasta, koperasi, BUMN. Organisasi ekonomi tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada pegawai maupun anggotanya, sehingga anggotanya mengalami mobilitas naik. Saya persilakan untuk teman-teman untuk menyajikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ruslan dari kelompok 4 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Baiklah, siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok Ruslan? Saya, Bu. Silakan Aurelia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Bagaimana organisasi ekonomi seperti koperasi dapat mensejahterakan anggotanya? Bagaimana organisasi ekonomi seperti koperasi itu dapat mensejahterakan anggotanya? Silakan kelompok 4, siapa yang menjawab? Terima kasih kepada kelompok 1 atau Aurel telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Organisasi ekonomi memiliki tujuan yang salah satunya mensejahterakan anggotanya dengan membagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha kepada suatu anggotanya sehingga anggotanya memperoleh kesejahteraan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ruslan sudah
menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini dan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Ibu. Oke, Aziza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Marjani. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial lingkungan ataupun instansi melalui saluran pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Mobilitas sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu terjadinya konflik dan gangguan fisiologi. sudah? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Aziza yang sudah berani terhadap hasil diskusi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan bahwasanya benar yang disampaikan oleh Aziza tadi dan benar sekali yang kalian diskusikan kemudian kalian presentasikan bahwasanya setiap orang itu dapat melakukan mobilitas sosial melalui berbagai saluran. Saluran apa sajakah itu tadi, Nak? Saluran pendidikan, saluran politik, saluran ekonomi, saluran profesi. Nah, jadi setiap orang dapat melakukan mobilitas saluran, dapat melakukan mobilitas sosial melalui beberapa saluran yang telah sama-sama kita ketahui. Tergantung dengan orang itu ingin menjadi apa. Kalau Ruslan ingin jadi dosen, berarti saluran mobilitas yang dia gunakan itu saluran pendidikan. Betul sekali, saluran pendidikan. Kalau kalian ingin menjadi anggota dewan, saluran pendidikan yang kalian saluran mobilitas yang kalian gunakan itu adalah saluran politik. Benar sekali, politik. Kalau pengen jadi presiden, kalau pengen jadi anggota dewan, saluran yang kalian gunakan itu adalah saluran politik. Ibu seorang guru. Ketika ibu ingin melakukan mobilitas sosial, ibu melalui saluran profesi, yaitu melalui PGRI. Nah, ketika seseorang mengalami yang namanya mobilitas sosial, itu ternyata memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa tadi? Mendorong seseorang lebih maju. Video yang kalian tonton hari ini itu memperlihatkan bahwa mobilitas sosial itu mendorong seseorang lebih maju. Keberhasilannya menyelesaikan kuliah S1-nya itu mendorong dia untuk melanjutkan kuliahnya di jenjang S2 dan S3. Kemudian mobilitas sosial itu juga dapat mempercepat tingkat perubahan sosial. Negara Indonesia contohnya ingin mulai merubah dari negara agraris menuju negara industri. Jadi kalau kemudayaannya bagus, itu akan mempercepat perubahan tersebut. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah mempercepat atau meningkatkan integritas sosial. Itu dampak positifnya. Ternyata mobilitas sosial juga memberikan dampak negatif. Apa saja tadi dampak negatif? Yang pertama apa? Terjadinya konflik. Yang kedua, depresi atau gangguan psikologis. Biasanya yang mengalami depresi atau gangguan
gangguan psikologi itu adalah orang yang mengalami mobilitas sosial menurun. Oke? Itu tadi penguatan dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Kalian isi. Ini untuk mengukur pengetahuan kalian ya. Ya, buat namanya jangan lupa. Buat nama jangan lupa. Ya, cukup. Siapa yang mulai? Oke, sudah dapat semua? Silakan dikerjakan, jangan lupa untuk menuliskan nama.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, nah. Udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah? Udah? Oke, LKPD-nya sudah selesai semua. Kembali ke bangku masing-masing. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Jangan didorong. Tidak ada suara. Kita sudah belajar hari ini, sudah melakukan diskusi. Ibu sudah menyampaikan materi, kalian sudah presentasi. Sekarang kita sampai ke pembelajaran akhir, yaitu penutup. Nah, di penutup ini ibu ingin kalian melakukan refleksi. Refleksi mengenai pembelajaran
kita pada pagi hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, refleksi ini kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jujur saja menjawabnya, karena refleksi ini tidak berpengaruh kepada nilai kalian. Itu hanya ingin mengukur dan hanya ingin mengetahui sejauh mana model pembelajaran ini dapat memotivasi dan meningkatkan kalian. Ya, dikasih nama ya. Silakan diconteng di bagian kolom yang menggambarkan perasaan kalian. Oke? Sudah? Sudah selesai semua refleksinya? Ya. Nah, Ibu akan menyampaikan pesan moral kepada kalian. Apa pesan moral kita pada hari ini? Bahwasanya kalian itu kalau memiliki cita-cita, setinggi apapun cita-cita kalian, kalian harus berusaha mewujudkannya dengan memanfaatkan berbagai saluran yang ada di sekitar kalian. Saluran apa saja tadi? Pendidikan. Contoh nih, Azizah ingin menjadi seorang dosen. Saluran yang dia gunakan adalah saluran pendidikan. Berusahalah Azizah sekuat tenaga, sungguh-sungguh dengan doa dan usaha yang keras. Insya Allah cita-cita dari Azizah untuk menjadi seorang dosen itu bisa terwujud dengan memanfaatkan atau menggunakan saluran yang ada. Ya, itu pesan moral pada pagi hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi pluralitas. Baca di rumah, halaman berapa materinya? Pluralitas
situ? Halaman 99. Tolong dipelajari di rumah ya. Pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi begitu nanti masuk ke kelas, kalian sudah bisa menerima dengan baik ketika ibu guru menyampaikan materi. Pelajari di rumah, oke? Ruslan, silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Ruslan. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.